Pak, ada acara cengbeng nggak Pak? Gimana Pak? Menurut Bapak cengbeng itu apa itu Pak? Ya, selamat pagi, siang, malam, Pak Asep, Namo Sanghyang Budaya, Namo Budaya. Jadi tanggal 5 April ini ada perayaan Cengbeng bagi orang Tionghoa. Jadi kalau kita tahu Cengbeng itu ada tradisi orang Tionghoa untuk eh, berziarah ke makam leluhur. Itu kan kalau menurut cerita kan dimulai dari zaman dulu kerajaan raja yang telah berhasil merebut eh, menjabat sebagai raja, dia ingin mencari kembali makam orang tuanya. Jadi disuruh diperintahkan semua keluarga untuk membersihkan makam masing-masing, sehingga yang belum dibersihkan itu bisa diperkirakan adalah punyanya milik keluarga raja. Nah, dari situlah kan tradisi ini berlanjut sampai saat ini. Eh, Kalau menurut di Buddhis ya, kalau Buddhis kan kita pasti merujuk kepada guru agung kita, Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni kan dia parinibbana, meninggalkan dunia ini kan dikremasi, nggak dikubur ya. Hmm. Jadi kalau kita Buddhis itu lebih menyarankan eh, kalau kita meninggal tuh dikremasi, bukan dikubur. Nah, kalau kita pikirkan kalau di kremasi kan berarti nggak ada kuburannya lagi kan. Hmm. Kita tetap bisa melakukan cengbeng walaupun kita dikremasi, dengan cara kan banyak wihara-wihara yang ada yang menyediakan rumah abu, ada yang cuma menyediakan rumah kenangan yang bisa titip foto atau nama kan. Nah di situ pas hari cengbeng umat Buddha bisa eh, melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang leluhurnya di wihara pada hari itu. Apa kegiatan Pak saat cengbeng itu Pak? Puja bakti ya bagaimana? Ya, kita eh, apalagi di PBS ya ada juga ya tanggal 5 ini ada sembahyang yang kita namanya itu pelimpahan jasa kepada leluhur. Sebenarnya pelimpahan jasa ini bisa dilakukan kapan saja ya. Begitu kita selesai melakukan sebuah kebajikan, kita langsung bisa melimpahkan kepada leluhur kita. Tapi ini kan momen cengbeng kita melakukannya secara bersama-sama dengan dipimpin oleh biku dan bersama-sama dengan umat lain. Jadi saya sering dengar tuh kalau biku tuh sering ceramah kan, kalau kita melimpahkan jasa kebajikan kepada leluhur itu, leluhur kita mendapatkan sepertujuh bagian dari kebajikan yang kita lakukan. Oh. Jadi sisanya 67 bagian itu yang mendapatkannya itu adalah kita yang melakukan kebajikan ini. Jadi tidak ada ruginya bagi kita yang masih hidup ini untuk melakukan pelimpahan jasa kepada Kepada leluhur. Karena kan pemikiran orang kan suka salah ya. Orang suka bilang pelimpahan jasa, pelimpahan jasa. Berarti jasa yang kita telah lakukan ini kita berikan kepada leluhur kita, berarti jasa kita berkurang. Padahal sebenarnya enggak, seperti yang dikatakan tadi, yang didoakan itu cuma dapat sepertujuh bagian. Kita yang mendoakan ini malah dapatnya lebih banyak. Dan juga eh, pelimpahan jasa ini ya kalau di kitab-kitab suci agama Buddha itu eh, seringkali juga dikatakan bahwa yang bisa melakukan pelimpahan jasa dan bisa menolong sanak keluarga yang telah meninggal adalah keturunannya, keturunan darahnya. Jadi sangatlah penting bagi kita umat Buddha ini untuk melakukan pelimpahan jasa, karena yang bisa melimpahkan jasa itu adalah keturunan langsung. keturunan langsung Pak. Ya, bukan orang lain. Jadi sebaiknya tuh kita sendiri yang melakukan kebajikan ini.
jangan menyuruh orang lain yang melakukan, karena yang bisa melakukan ini adalah keturunannya langsung. Betul langsung Pak. Iya, keturunan yang berhubungan darah. Oke Pak. Ada lagi ya, Apa Pak? ada lagi ya, untuk melakukan kebajikan itu banyak cara kan, banyak cara. Ada yang mau melakukan function bisa kan, bisa penyalaan pelita di wihara, bisa melakukan puja bakti perubahan jasa di wihara bisa. Dan sebaiknya tadi kan dilakukan sendiri kan. Kalau dilakukan lewat orang lain ya juga bisa, ya mungkin ya persentasenya ya berkurang ya, cuman ya kita berpikir positif aja kan. Misalnya kita berdana ke wihara itu untuk pelimpahan jasa atas nama leluhur kita kan, biarpun kita sendiri nggak hadir ya, tapi kan sedikit banyak kita sudah berbuat kebajikan kan. Jadi dengan wihara itu menerima dana yang dari kita itu kan, wihara itu bisa menjadi tempat yang baik kan untuk orang berbuat kebajikan. Nanti itu yang bisa terus bertumbuh kebajikan-kebajikan yang lain. Jadi tidak salah juga kalau misalnya kita nggak sempat juga misalnya melakukan puja bakti sendiri kan, tapi kita bisa berdana kemana-mana, misalnya ke wihara satu, wihara yang lain, semua kita ikut partisipasi lah misalnya kan. Jadi akumulasi kebajikannya tuh ya lebih besar lah, karena banyak kan kita melakukan di mana-mana gitu. Jadi kami menyarankan tidak salah juga kalau mau berbuat kebajikan di mana-mana walaupun kita tidak punya waktu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita hadir langsung untuk melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa Ya, melakukannya sendiri gitu maksudnya.